Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Tiongkok kuno. Tiongkok berawal dari berbagai negara di kota sepanjang lembah Sungai Kuning. Pada zaman Neolitik, secara tertulis, Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang dari 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tionghoa berkembang pada zaman dinasti Zhou dari 1066 sampai 221 sebelum Masehi, yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa. Dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Untuk lebih mengetahui peradaban Tiongkok kuno, ayo ikuti terus. Kondisi sosial politik. Sejarah mencatat banyak dinasti membangun Tiongkok menjadi bangsa besar sejak tahun 1600 sebelum Masehi sampai berakhirnya sejarah Tiongkok kuno. Namun, kita dapat memfokuskan pada 3 periode utama sejarah Tiongkok dengan 3 dinasti penting, yaitu dinasti Shang. Dari 1600 sampai 1045 sebelum Masehi, dinasti Qin 221 sampai 205 sebelum Masehi, dan dinasti Han 205 sampai sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Dari ketiga dinasti ini, kita dapat mendapatkan gambaran umum tentang 2 macam karakteristik pemerintahan pada masa Tiongkok kuno, yaitu feodal dan unitaris. Dalam sistem pemerintahan feodal yaitu pada dinasti Zhou dan dinasti Shang, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan karena kedudukan kaisar bersifat sakral. Kaisar dianggap sebagai urusan atau anak dewa langit sehingga tidak pantas mengurusi politik praktis. Sementara itu, pada sistem pemerintahan unitaris, yaitu pada dinasti Qin dan dinasti Han, kaisar terlibat penuh dalam politik praktis dan berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Dinasti Shang dari 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Dinasti Shang bukanlah dinasti pertama di Tiongkok kuno. Dinasti pertama adalah dinasti Xia. Namun, peradaban Tiongkok tumbuh dan berkembang sejak dinasti Shang. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan tulisan Tiongkok kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Wilayah dinasti ini berpusat di lembah Sungai Huanghe dekat dengan kota Anyang sekarang pada masa awal dinasti ini. Hasil kebudayaan perunggunya sudah sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan jumlah temuan artefak perunggu berupa guci, bagian dari kereta perang, dan senjata. Mereka juga sudah mampu membuatkan sutra serta menggunakan sistem tulis yang rumit. Di situs Anyang banyak ditemukan artefak yang unik yang disebut dengan tulang ramalan atau oracle bones, yaitu tulang bellikar sapi jantan dan tempurung kura-kura atau penyu berisi tulisan. Kemungkinan masyarakat yang hidup pada masa ini mempunyai kebiasaan mendatangi pemimpin ritual atau pemuka agama untuk menanyakan dan meminta nasihat tentang berbagai hal terkait beragam persoalan hidup termasuk masa depan mereka. Dinasti Shang. Selanjutnya, para pemuka agama kemudian menuliskan semua pertanyaan di atas tulang belikat. Sampai di belikat sapi atau tempurung kura-kura. Dan kemudian membakarnya. Pola-pola retakan yang terjadi pada tulang tempurung kura-kura akibat pembakaran tersebut dipercaya sebagai pesan dari dunia roh. Dan hanya para pemuka agama itulah yang dapat mengartikannya. Dinasti Shang diperintah 31 orang raja sejak Raja Tang sampai dengan Raja Zhou sebagai raja terakhir. Karakteristik pemerintahan pada masa dinasti Shang bersifat feodal kelak juga diikuti dinasti setelahnya, yaitu dinasti Zhou dalam pemerintahan seperti ini. Kedudukan raja adalah dianggap sebagai wakil para dewa, mirip dengan konsep dewa raja di Nusantara pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Oleh karena itu, raja tidak pantas memimpin atau terlibat langsung politik praktis. Maka untuk urusan pemerintahan sehari-hari dibentuk sekretariat negara
dan Departemen Urusan Hukum dalam rangka memperkuat pemerintahan di daerah. Diserahkan kepada para bangsawan yang diawasi langsung oleh Sekretariat Negara dan Departemen Urusan Hukum. Kekuasaan militer dan peralatan perang tetap ditangani langsung oleh keluarga kerajaan. Terdapat juga banyak pejabat dan pengawal istana. Sementara itu, masyarakat Tiongkok masa ini mempercayai banyak dewa, antara lain dewa-dewa cuaca dan langit, serta dewa tertinggi yang dinamakan Shangti. Mereka juga percaya bahwa nenek moyang mereka termasuk orang tua dan kakek nenek mereka. Setelah meninggal akan menjadi seperti dewa pula dan layak disembah sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Orang Tionghoa mulai berkembang menggunakan tulang ramalan untuk memprediksi masa depan. Yang kedua adalah dinasti Qin. Dari 221 sampai 225 sebelum Masehi. Sebelum dinasti Qin, Tiongkok dikuasai dinasti Zhou. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah tulisan Tiongkok modern mulai berkembang. Dinasti Zhou berakhir ketika bernama Yinzhang menaklukkan semua kerajaan atau suku bangsa yang ada di wilayah Tiongkok. Setelah mempersatukan beragam suku bangsa di Tiongkok ke dalam etnis tunggal nasional Tiongkok, Zhao Zeng, lalu mengangkat dirinya menjadi kaisar dengan gelar Shi Huangdi atau Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama. Inilah periode unitaris dalam pemerintahan Tiongkok kuno. Menggantikan sistem feodal sebelumnya, kekaisaran hasil penyatuan dan yang dipimpin dikenal dengan nama Kekaisaran Qin dengan karakteristik unitaris. Pemerintahan dijadikan secara terpusat, yaitu di tangan kaisar. Kekuasaan kaisar bersifat absolut atau para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintahan, namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintahan pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. 3 menteri utama terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan pelaksana militer, dan pemeriksa kontrol pemerintahan. Dinasti Qin, pemerintahan Shi Huangdi selalu menghadapi ancaman dari luar dalam rangka mempertahankan wilayahnya dari serbuan bangsa-bangsa yang datang dari wilayah utara. Kaisar Shi Huangdi pemerintahan membangun tembok besar, Great Wall Tiongkok, sebagai benteng pertahanan tembok yang masih dapat kita saksikan saat ini. Panjangnya mencapai 6.400 km dengan lebar 8 meter dan tingginya 16 meter. Dan dikerjakan selama 1.800 tahun atau 18 abad. Pembangunannya baru berakhir pada masa pemerintahan dinasti Ming, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Shi Huangdi wafat pada 205 sebelum Masehi. Ia dimakamkan di Xi'an, 933 km barat kota Beijing. Makamnya dijaga oleh ribuan tentara prakota. Shi Huangdi yakini ribuan tentara tersebut akan menjaga dan mengawal dia di alam baka dinasti. Dinasti ini tidak bertahan lama, hanya berlangsung selama 37 tahun. Menurut catatan sejarah, Shi Huangdi digantikan oleh putranya Qin Ershi dengan nama Chuali Huai. Qin Ershi dikenal sebagai kaisar yang lemah dan tak punya pendirian. Ia mudah dikendalikan oleh 2 penasihat dekatnya, Li Shi dan Zhao Gao, sehingga praktis ia berperan seperti kaisar boneka. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan munculnya banyak usaha merebut kekuasaan dari wilayah-wilayah bawahnya. Tiap pemimpin wilayah semacam negara bagian mengklaim diri sebagai kaisar dan tidak mau tunduk pada Qin Ershi. Pergolakan pun sering terjadi, dan pergolakan ini pula yang akhirnya mengakhiri dinasti ini. Dalam pertempuran dulu, kini di wilayah Xingtai, Hebei pada tahun 207 sebelum Masehi, pasukan dinasti Qin di bawah pimpinan Zhang Han berhadapan dengan pasukan dari wilayah negara bagian Chu yang memberontak. Di bawah pimpinan Liu Bang dan Xiang Yu, kendali jumlah pasukannya lebih kecil. Pertempuran ini
Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Liu Bang dan Xiang Yu. Liu Bang akhirnya membunuh Xiang Yu dalam apa yang dikenal sebagai Perang Chu Han Liu Bang dari negara Han dan Xiang Liu dari negara Chu lantas mendirikan dinasti Han. Meski berumur pendek, dinasti Qin meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti setelahnya. Dinasti Han dari 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Dinasti ini dibagi ke dalam periode Han Barat 206 sebelum Masehi sampai dengan 9 Masehi dan Han Timur 25 sampai 220 Masehi. Secara singkat terputus oleh dinasti Xin. 9 sampai 23 Masehi oleh Wang Mang. Dinasti Xin menandai berakhirnya dinasti Han Barat dan dilanjutkan dengan dinasti Han Timur. Ibu kota Han Barat adalah Chang'an dan ibu kota Han Timur adalah Luoyang. Awalnya Liu Bang Kaisar Gao membagi negara ke dalam beberapa negara bagian feodal dengan maksud memuaskan para pemimpin negeri yang bergabung dengannya saat perang Chu Han. Namun kemudian ia berhasil memusatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Kaisar Shi Huangdi dilanjutkan pada masa dinasti Han berkuasa. Wilayah Tiongkok semakin bertambah luas, kekuasaan meluas sampai ke daerah-daerah berkembang, disebut dengan Korea, Vietnam, dan Asia Tengah. Hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti bangsa Romawi mulai dibuka. Saudagar-saudagar Tionghoa ini membawa barang perdagangannya, seperti kain sutra, sehingga jalur darat yang mereka lewati dikenal sebagai jalur sutra, the Silk Road. Pada masa pemerintahan Kaisar Han Wudi, Tiongkok berkembang dengan pesat mengalami zaman keemasan. Selain itu, pada masa dinasti Han, ajaran Konfusius dan Taoisme berkembang pesat. Hasil peradaban budaya Tiongkok. Lao Tse mengajarkan bahwa di dalam kehidupan terdapat semangat keadilan dan kesejahteraan yang bersifat abadi yang disebut dengan Tao. Ajaran Lao Tse lebih dikenal dengan ajaran Taoisme. Inti ajarannya adalah agar manusia menyerah pada nasib. Tao dipercaya memiliki kekuatan untuk mengatur segalanya dan karenanya tujuan hidup manusia hendak diselaraskan dengan Tao. Konghucu sering juga disebut dengan nama Konfusius. Ajarannya berkembang pada masa pemerintahan dinasti Han. Ajarannya banyak mengatur tentang etika dalam keluarga dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Manusia pada hakikatnya dapat diajari untuk menjadi warga masyarakat yang teratur, yang peduli dengan sesama dan tidak sibuk untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Masyarakat merupakan kumpulan keluarga dengan ayah sebagai pemimpin sehingga anak harus patuh, dan Konghucu sering juga disebut dengan nama Konfusius. Ajarannya berkembang pada masa pemerintahan dinasti Han. Ajarannya banyak mengatur tentang etika dalam keluarga dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Manusia pada hakikatnya dapat diajari untuk menjadi warga masyarakat yang teratur, yang peduli dengan sesama dan tidak sibuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Masyarakat merupakan kumpulan keluarga dengan ayah sebagai pemimpin, sehingga anak harus patuh dengan ayahnya. Meng Ti atau Mencius adalah murid Konghucu. Ada beberapa dari ajaran gurunya yang tidak disepakati. Mangse berpendapat ajaran sang guru lebih banyak memihak ke kaum bangsawan. Menurut rakyat adalah unsur yang paling penting bagi sebuah negara, sehingga raja sudah seharusnya untuk tidak bersikap saudawana terhadap rakyatnya. Untuk terjadi, raja harus diperingatkan dan dapat dihukum dengan diturunkan ke tahtanya. Teknologi. Hasil budaya bangsa Tionghoa yang banyak membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa di dunia antara lain sebagai berikut. Penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak telah berkembang pada zaman pemerintahan Kaisar Han Wudi. Dari dinasti Han, hasil
Kesusastraan Tiongkok maju dengan pesat pada masa ini. Huruf tulisan Tiongkok yang berbentuk gambar piktograf telah menjadi dasar yang dari tulisan yang digunakan di Jepang dan Korea. Pembuatan mesin cetak bahkan telah mendahului temuan mesin yang sama oleh Johann Gutenberg pada tahun 1457. Penggunaan pupuk dalam pertanian dan pengolahan industri, tanaman, kedelai, kecap, tahu, tauge, dan lain-lain. Tebu menjadi gula dan cara penggilingan yang banyak ditiru oleh bangsa lain. Meramu, obat-obatan untuk berbagai jenis penyakit. Kita temukan sekarang selain itu cara pengobatan alternatif dengan tusukan jarum seperti akuntur dan pijatan juga masih dipraktikkan hingga kini. Wilayah Tiongkok kaya akan barang bertambang seperti besi, emas, dan tembaga sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengolah hasil tambang. Dengan menerapkan teknologi pengolahan logam, hasil olahan ini kemudian dipasarkan oleh para pedagang Tionghoa jauh dari tempat asalnya. Dalam seni bangunan, bangsa Tionghoa juga sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan tembok besar Tiongkok dan kuil-kuil. Salah satu kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Beijing, yang bagian dalamnya terbuat dari bara pulam. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.